Shin Tae-yong akan menghadapi agenda padat bersama Timnas Indonesia sepanjang tahun 2022 ini. Salah satu agenda penting yang akan dihadapi Timnas Indonesia adalah kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan digelar pada Juni mendatang. Menghadapi kualifikasi Piala Asia, Shin Tae-yong memasang target tinggi. Pelatih asal Korea Selatan itu berhasrat untuk membawa tim Garuda lolos ke putaran final Piala Asia 2023 yang akan digelar di China. Untuk mencapai target tersebut, Shin Tae-yong butuh kedalaman skuad yang baik. Saat ini Timnas Indonesia memang telah menunjukkan progres meningkat bersama pemain mudanya. Namun melihat lawan tim Garuda di kualifikasi Piala Asia nanti, Shin Tae-yong butuh pemain syarat pengalaman di dalam timnya. Untuk itu Shin Tae-yong yang berniat menambah beberapa pemain baru ke Timnas Indonesia, khususnya saat menghadapi kualifikasi Piala Asia 2023 Juni mendatang. Inilah 5 pemain baru yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia nanti. Jordi Amat. Jordi Amat menjadi salah satu pemain keturunan yang sangat diinginkan oleh Shin Tae-yong. Proses naturalisasi pemain 29 tahun itu dikabarkan akan segera rampung. Ketertarikan Shin Tae-yong pada mantan bek Swansea City itu bukan tanpa alasan. Pengalaman dan jam terbang di Eropa menjadi pertimbangan khusus Shin Tae-yong. Menghadapi kualifikasi Piala Asia 2023, tenaga Jordi Amat akan sangat dibutuhkan Timnas Indonesia, mengingat lawan Garuda adalah tim-tim kuat Asia. Sandy Walsh. Sama halnya seperti Jordi Amat, proses naturalisasi Sandy Walsh diprediksi akan rampung pada April mendatang. Sehingga pada kualifikasi Piala Asia Juni nanti, Sandy Walsh sudah bisa berseragam merah putih. Sandy Walsh adalah salah satu pemain keturunan yang sangat ngebet masuk timnas. Bek kanan berusia 26 tahun itu sudah sejak lama mengungkapkan niatnya untuk membela tim Garuda. Dengan tambahan Jordi Amat dan Sandy Walsh, maka pertahanan tim Garuda akan semakin kuat. Cyrus Margono. Nama Cyrus Margono belakangan ini tengah menjadi buah bibir publik sepak bola tanah air. Pasalnya, penjaga gawang keturunan Indonesia-Iran itu dikabarkan sedang melakukan proses pemilihan kewarganegaraan. Itulah sebabnya pemuda 20 tahun itu mengunjungi kedubes RI di Athena, Yunani. Sekedar informasi, Cyrus Margono bisa mendapatkan KTP Indonesia tanpa harus melalui tahapan naturalisasi, sama seperti proses yang dihadapi oleh Elkan Bagot tahun lalu. Sebelumnya, Shin Tae-yong pernah memantau Cyrus Margono. Bahkan ia menugaskan salah satu asistennya untuk menghubungi Margono. Namun saat itu tidak ada respon dari Cyrus Margono. Setelah beredarnya kabar ketertarikan Cyrus Margono membela Timnas Indonesia, diyakini Shin Tae-yong akan memanggil penjaga gawang berpostur 190 cm itu ke Timnas Indonesia. Pasalnya, Shin Tae-yong butuh penjaga gawang dengan postur bagus. Selain memiliki postur oke, Cyrus Margono juga memiliki refleks yang hebat. Mark Anthony Klopp. Mark Klopp memang sudah sejak setahun lalu mendapatkan status WNI. Namun karena kendala administrasi, Mark Klopp belum bisa memperkuat tim Garuda sebelum tahun 2022. Setelah persyaratan administrasi selesai, tahun 2022 ini Mark Klopp sudah bisa membela Timnas Indonesia. Sehingga pada Juni nanti Shin Tae-yong akan memanggil Mark Klopp ke timnya. Sebelumnya Shin Tae-yong mengungkapkan kalau ia sangat membutuhkan Mark Klopp di dalam skuadnya. Memang lini tengah menjadi salah satu kelemahan tim Garuda. Sejauh ini hanya Ricky Kambuaya yang selalu tampil konsisten di lini tengah Timnas Indonesia. Dengan hadirnya Mark Klopp bersama Ricky Kambuaya dan Evan Dimas, maka lini tengah tim Garuda akan semakin kuat. Ragnar Oratmangun. Kelemahan utama tim Indonesia terletak di posisi ujung tombak. Sejauh ini belum ada striker yang mampu tampil konsisten di lini depan tim Garuda. Untuk menambal kelemahan itu, Shin Tae-yong telah meminta PSSI memproses Ragnar Oratmangun menjadi WNI. Sejauh ini sang pemain pun memberikan tanggapan yang positif. Proses naturalisasi Oratmangun pun dicoba dikebut oleh PSSI. Ditargetkan Ragnar Oratmangun sudah bisa membela Timnas Indonesia sebelum Juni 2022. Dengan kehadiran Ragnar di Timnas Indonesia, ditambah mobilitas tinggi Witan dan Egy di posisi sayap, maka lini depan Garuda akan sangat menakutkan. Itulah 5 pemain baru yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Pemanggilan 5 pemain itu merupakan perbaikan di segala posisi. Dengan tambahan 5 pemain tersebut, maka Timnas Indonesia akan semakin kuat menghadapi kualifikasi Piala Asia 2023.